Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ati wal mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi nujumir rasyad. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun bimtisalil awamiri wa jtinabin nawahi sirran wa alaniyatan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah kepada kita. Sirran wa alaniyatan, baik kita sendirian ataupun bersama-sama orang banyak. Merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan berpegang teguhlah kita kepada tali Allah dan jangan sampai kita bercerai-berai. Dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Masjid merupakan salah satu sarana untuk mempersatukan umat, terutama umat Islam yang berada di tanah air, untuk mempersatukan dengan Allah memberikan satu kewajiban, yaitu solat Jumat setiap 1 minggu 1 kali. Ini merupakan suatu perintah untuk bersatu, yang kaya, yang miskin, pejabat, yang tua dan yang muda, semuanya berkumpul di masjid untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu salat Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada 2 hal yang tidak ada yang lebih utama daripada keduanya. Yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah. Iman merupakan satu ukuran terhadap tentram tidaknya hati seorang muslim. Karena manusia kalau sudah beriman kepada Allah, maka semuanya permasalahan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, kemudian iman kepada hari kiamat, iman kepada utusan-utusan Allah. Yang paling puncak dari keimanan seseorang adalah iman kepada qada dan qadar, khairihi wa sarrihi minallahi ta'ala. Kalau orang sudah bisa menerima keimanan
terhadap takdirnya Allah, maka orang itu telah sempurna keimanannya. Karena banyak orang yang alim, banyak orang yang sholat tahajudnya istiqomah, banyak orang yang baca Al-Qur'annya istiqomah, tapi ketika Allah memberikan cobaan kepada orang tersebut, tapi orang itu masih mengeluh, berarti tingkat keimanannya itu masih belum sempurna. Karena puncak keimanan dari seseorang adalah beriman kepada apa yang terjadi di dunia ini adalah takdir Allah, baik itu baik maupun buruk. Karena Allah tidak pernah zalim kepada hambanya, maka dari itu kebahagiaan yang kita terima tetap kita syukuri. Dan apabila ada penderitaan kita terima, wal iyadu billah, tetap kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah puncak keimanan seseorang. Kemudian yang kedua, hal yang paling utama, tidak ada yang mengalahkan keutamaannya, yang kedua adalah an-naf'u lil muslimin, bermanfaat untuk orang Islam. Maka dari itu khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baik, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Maka dari itu orang bermanfaat kepada sesama muslim itu banyak caranya. Bisa yang miskin membantu yang kaya menyuruh yang miskin. Kemudian yang punya jabatan bermanfaat dengan jabatannya. Maka dari itu Allah selalu memberikan kepada semua umat manusia akan mendapatkan pahala yang rata di muka bumi ini. Kalau orang kaya bisa pergi ke haji, pergi ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji, orang yang miskin tidak bisa. Apakah di situ Allah tidak adil? Tidak. Akan tetapi Allah tetap memberikan pahala kepada orang yang miskin setara dengan ibadah haji di Mekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha la yanwiyad dulma ala ahadin, ghufira lahu ma jana." Barang siapa di pagi hari tidak punya niat untuk berbuat zalim kepada siapapun, maka Allah mengampuni dosa yang telah dilakukan. Itu Allah. Selanjutnya, waman asbaha yanwiya nasratal madlum wa qada'a hajatil muslim, kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Barang siapa di pagi hari punya niat untuk membantu orang yang terdolimi, membantu orang yang tidak mampu, punya niat untuk membantu melaksanakan kebutuhan orang sesama muslim, maka Allah memberikan pahala kepada orang tersebut sama dengan menunaikan ibadah haji yang mabrur. Sedangkan ibadah haji yang mabrur adalah al-hajjil mabrur laisa lahu jazaan illal jannah. Haji mabrur adalah tidak ada balasan yang setimpal, tidak ada balasan yang memadai kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jangan pernah suudzon kepada Allah. Orang yang tidak mampu pergi ke tanah suci, Allah memberikan jalan untuk mendapatkan pahala yang sama pahalanya dengan orang yang haji mabrur. Dengan satu cara, punya niat di pagi hari untuk membantu orang yang terdolimi, membantu orang yang membutuhkan pertolongan, dan menolong orang yang membutuhkan pertolongan untuk memenuhi kebutuhannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita
termasuk orang yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala baik di siang hari maupun di malam hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Innallaha huwal ghafurur rahim.